Tapi yang jelas ya, saya keberatan kalau ada pengacara-pengacara yang menyatakan akan mempertemukan Ardin Lim dengan Erwanto, dengan Novi. Itu nggak benar ya. Karena di masa-masa terakhir sebelum berpulangnya itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Ardin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Ardin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang. Itu yang membuat menurut saya dia shock. Dan kan ada tulisan setarik kertas di dinding supaya miskin zaman Bung Karno, mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati katanya. Jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah sehingga Alvin merasa marah dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari. Bang, Densu juga mengatakan bahwa sudah tidak ingin lagi memperpanjang masalah perdonasian ini, dan juga dia siap jika abang menggugat lagi soal donasi. Dan dia saya nggak mau berantem dua kali dengan orang yang sama. Dan bagi saya hanya sebagai saudara daripada Agus dan urusan-urusan di luar itu. Jadi saya serahkan keputusan sama Agus. Apakah dia ikhlas, apakah dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah yang lainnya. Ya. Jadi saya minta teman-teman semua untuk berpikir panjang gitu. Jangan hanya pikiran-pikiran yang pendek. Kalau Densu khususnya saya anggap dia adalah seorang atlet. Kalau dengan atlet itu kan orang sport, olahraga itu orang yang lebih sportif. Kenapa orang olahraga itu? Karena insana kapur di sana, di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Jadi kalau orang yang berolahraga itu sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang rajin olahraga kemudian masih nggak sehat, saya pertanyakan. Jiwa baik itu harus ada, sportif. Kalau kita udah damai, kita damai, nggak usah lagi serang. Kalau udah memang dulu awalnya ingin itu haknya Agus, haknya Agus. Kalau udah mundur, tidak ikut campur, udah nggak usah ikut campur lagi. Jangan lagi udah mundur, kita kena prank, tiba-tiba masih menangani ini gitu. Ya. Karena Denny Sumargo ini pekerjaannya banyak, bukan hanya pergi ngantar-ngantar uang kecil katanya 1,3 miliar. Dan pengantar itu merupakan luka atau membuat luka sakit hati yang mendalam dari Agus. Yang tidak terbantu dengan uang itu malah terpukul dan menderita sehingga tidak terjadi operasi hingga akhirnya lukanya tumbuh penuh sembuh sendiri. Nah, oleh karena itu saya lagi ingin menyaksikan episode-episode berikutnya. Ya. Karena dari pihak yayasan mengatakan tetap akan menyerahkan uang itu. Kalau ada yang komplain adalah tanggung jawab daripada Densu dan mereka siap akan mengembalikan. Ya, itu bukan persoalan. Iya kalau mau dikembalikan, tapi kalau terjangkau dengan kaitan hukum pidana gimana, apa yang terjadi? Kan kasihan Densu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Densu untuk lepas saja dari persoalan ini. Seperti niatmu dulu akan lepas dan tidak bertanggung jawab kecuali mau damai. Ya, karena sikap Densu waktu dulu bertemu dengan Menteri Sosial itu adalah sikap satria. Tapi sekarang dia jauh dari kesatriaan, komitmen ketika bertemu Menteri. Tanpa melibatkan pemerintah mengambil keputusan tersendiri. Nah, oleh karena itu
saya cukup prihatin dan mudah-mudahan akan kembali ke jalan yang benar dan lurus-lurus saja. Karena inti persoalan itu adalah dana itu adalah peruntukannya buat Agus. Jadi kalau kalian ambilkan buat yang lain, ya tunggu-tunggu aja pasal-pasal pencucian uang dan pasal-pasal penggelapan dan penipuan. Itu sudah kita bahas dan terbukti pengacara Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang mundur. Dari kalimat mundurnya pengayasan sekarang udah semua pengacara yayasan mundur. Sedangkan ketua yayasan yang lama udah nggak ada lawyernya kaitan dengan yayasan. Nah, tinggal Gary sendiri. Nah, Gary ngajak Pablo dan Bang Densu. Nah, sekarang saya ajak lagi Bang Den Sumargo untuk, ayo Bang Densu ikut saya, ikut bela Agus. Sesuai ngomongan kamu dari awal. Ayo, lagi bela. Jangan ikut orang-orang yang ribet. Jangan ikut-ikut orang-orang yang nanti akan dilapor-laporin sama Agus. Itu aja. Salam penghormatan dari saya. Semangat terus. Buruan cepat habisin itu uang kalau berani. Dan masyarakat seberani apapun jangan pernah menerima uang yang masih bersengketa, uang yang masih konflik. Itu uang peruntukan buat Agus orang buta. Tidak ada yang berhak untuk mengalihkan kepada kalian, ya. Jangan sampai kalian susah, malah bikin susah orang buta. Biar bagaimanapun uang itu adalah uang Agus, harus kembali pada Agus. Bang, hasilnya dari podcastnya Densu, Bang? Nggak ada, bukan uang itu langsung masuk ke rekening Agus, bukan masuk ke rekening Densu kasih ke yayasan kasih ke sana. Dibalikkan, ada sekalian mengerti. Ya, kayak sekarang saya bilang, ayo ada teman saya yang sakit, tiba-tiba kalian transfer ke rekening dia, besoknya saya muterin untuk apa kamu lapor saya? Kamu ini donatur bilang nggak usah kasih kamu, dibalikin dialihkan ke sana, tidak seperti itu. Ya, Bang Farad percayalah, karena kita ini lawyer-lawyer yang nggak dibayar, lawyer-lawyer membela kaum lemah. Bang, berarti Bang Farad sendiri sudah ada rencana untuk mengambil langkah hukum, Bang, untuk saya kan balik donasi? Tidak ada. Agus mungkin dia pakai lawyer lain, bukan saya. Saya nggak mau ribut sama lawan yang sama. Berarti Bang Farad mundur dari lawyernya Agus kan? Saya tetap lawyernya Agus seumur hidup. Ya kan sampai matanya Agus menyala baru saya berhenti jadi lawyer Agus. Tapi kalau ditunjuk lagi sebagai pengacara akan apa? Nanti saya pertimbangkan. Kalau lawannya terlalu berat saya akan turun. Densu berat menurut apa? Densu biasa aja nggak berat, tapi nanti akan memberatkan Densu. Kalau dia menggunakan cara-cara, karena terbukti kan pengacara yayasan aja mundur. Jenderal bekas Karwasidik, bekas Kapolda NTT mundur jadi pengacara yayasan. Ya. Saya tanya apa katanya? Ditanya apa dasarmu apa? Ya nanti mereka siap terima tanggung jawab. Iya, tapi kan dia malu nanti kalau diketawain sama polisi-polisi aktif. Bang, tapi ngerasa ada dukungan moral nggak sih? Maksudnya dengan mundurnya Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang gitu? Oh iyalah. Artinya dia kan menyatakan jelas gitu. Apa yang diperjuangkan oleh Farad Abbas sudah benar. Kalau tidak benar pasti melawan dia. Tapi kita udah senapas. Udah satu langit yang sama. Udah sama, kita malam dia malam, dia siang kita siang juga. Enggak beda-beda siang dan malam. Enggak beda kutub lagi gitu. Bang, Jadi udah ngerti kan kalau sudah satu kutub. Hanya etika aja. Intinya Irjen kita ini mendukung Agus dan uangnya harus buat Agus. Oke. Bang, berarti bisa dikatakan dari keluarga Agus sendiri sudah mengetahui belum apakah uang donasi ini sudah diserahkan di sana? Gitu? Menurut kalian sampai detik ini uang itu dari mana? Udah dibagi-bagi. Buruan aja bagi Pak Densu. Saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Oke? Bang, kemarin kan Nyali. Bang, kemarin Pokoknya siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus terus tidak dibagiin, menurut saya potong aja burungnya. Oke? Bang, tapi kan kemarin kemarin Bang Densu bilang kalau misalkan ada yang keberatan minta ke dia untuk foto KTP dengan Ya, Agus keberatan. Balikin aja uangnya ke Agus. Agus keberatan. Balikin uangnya ke Agus. Bayar. Atau uang itu kasih ke Agus, sumbang 1,3 miliar pakai uang pribadi Denny Sumargo. Itu baru Silin Apache. Bang kemarin kan juga sempat salaman juga sama Novi nih di rumah duka, mungkin gimana tuh Bang? Kan sempat Ya. jadi heboh juga tuh Bang. Kalau salaman itu kan tergantung hati Intinya dan gini aja, kalau kalian sudah bicara, tindakan kalian ada nggak? Kalau
paling Oke. mampu. Ya. Nah, oke. Kasih Bang.